Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dimas Agus Prasetyo. Saya dari kelas 12 TKR 2 dan saya ber-PKL di Bengkel Multi Teknik Service yang beralamatkan di Tegal Rayung, Pelem, Simo. Oke, guys. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengereman. Halo guys, sebelum masuk ke dalam materi sistem pengereman, di sini saya ingin mengenalkan bentuk usaha dan layanan di bengkel. Bidang usaha utama adalah jasa perawatan kendaraan roda 4 dengan layanan servis berkala, tone up, ganti oli, dan cek rem. Ada juga konsultasi dan pemeriksaan kondisi pada kendaraan, perbaikan kelistrikan ringan, dan reparasi transmisi. Itulah beberapa bidang usaha dan bentuk layanan di bengkel yang saya PKL di situ. Baik, sekarang masuk ke dalam pengertian sistem pengereman. Apa sih itu sistem pengereman? Sistem pengereman adalah sistem rem mobil, adalah serangkaian komponen yang bekerja sama untuk memperlambat atau menghentikan laju kendaraan dengan cara mengubah energi kinetik menjadi energi panas melalui gerakan. Sistem ini terdiri dari komponen utama seperti pedal rem, master rem, fluida rem, braking booster, braking caliper, braking pad atau kampas rem, dan piringan cakram, disc brake atau tromol drum brake. Ada juga tujuan sistem pengereman. Salah satunya yaitu 1. Mengurangi kecepatan dan menghentikan kendaraan. 2. Menahan kendaraan agar tidak bergerak. 3. Menjaga keselamatan. 4. Menjaga stabilitas saat pengereman. 5. Memperpendek jarak pengereman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam cara kerja sistem pengereman. Cara kerja rem mobil adalah mengubah energi kinetik kendaraan menjadi energi panas melalui gesekan yang terjadi ketika Anda menginjak pedal rem. Contoh seperti berikut. 1. Pedal rem. Saat Anda menginjak pedal rem, proses pengereman akan dimulai. 2. Silinder master rem. Silinder master rem mengubah gaya yang diberikan pada pedal rem menjadi tekanan hidrolik. Saluran rem. Saluran rem adalah jaringan tabung logam atau karet yang mengalirkan minyak rem dari master silinder ke setiap rem. 4. Kaliper rem. Kaliper rem terdapat pada sistem rem cakram dan berfungsi untuk menjepit bantalan rem ke rotor rem. Kampas rem. Kampas rem terbuat dari bahan gesekan, biasanya komponen berbagai material, dan ditekan ke rotor rem oleh kaliper. 6. Rem tromol. Beberapa mobil tua dan kendaraan tertentu masih menggunakan rem tromol pada roda belakang. 7. Minyak rem. Minyak rem adalah cairan hidrolik yang mentransfer gaya dari pedal rem ke kaliper atau ke silinder roda. Oke guys, ini ada beberapa contoh kerusakan yang sering saya temui ketika
saya di bengkel. 1. Kampas rem habis. 2. Disc bracket haus dan suara berdecit guys. Agar tidak terjadi seperti itu, mari kita masuk ke dalam perawatan sistem pengereman. Perawatan sistem rem mobil meliputi pemeriksaan rutin ketebalan dan kualitas kampas rem serta minyak rem, pembersih dan pelumas rem, serta pergantian minyak rem setiap 1-2 tahun sekali atau 20-40 km. Oke, kita akan masuk ke dalam nomor 1. 1. Pemeriksaan ketebalan kampas rem. Periksa secara rutin dan ganti kampas rem jika sudah aus untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada cakram. 2. Meriksa kualitas dan level minyak rem. Pastikan level minyak rem selalu berada pada batas yang ditentukan. Dan gantilah secara berkala setiap 1-2 tahun atau 20-40 km. 3. Bersihkan dan beri pelumas. Bersihkan dan beri pelumas. Bersihkan kampas, kaliper dan cakram dari kotoran. Beri pelumas pada bagian kaliper untuk menjaga kinerja guys. Jadi pelumas itu memberikan kinerja yang lebih baik untuk sistem pengereman. 4. Pemeriksaan kondisi cakram dan kaliper. Periksa apakah ada keausan atau deformasi pada cakram rem. Periksa juga kaliper untuk adanya kebocoran minyak pada piston. Jadi minyak rem itu juga bisa bocor di area piston guys. Terkadang itu juga bisa merusak keadaan dalam rem atau cakram juga. Oke, lanjut ke nomor 5. Lakukan servis rutin. Lakukan servis dan pengecekan rem secara rutin di bengkel, idealnya setiap 6 bulan atau 30 km sekali guys. Oke, jangan lupa selalu ngerawat sistem pengeremannya guys, karena sistem pengereman itu sangatlah penting untuk kendaraan dan keselamatan bagi pengendara. Oke guys, ketika ada perawatannya sistem rem, pasti ada cara mengganti kampas rem dong. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengganti kampas rem guys. 1. Persiapan. Kumpulkan alat dan bahan yang diperlukan termasuk kunci pas, dongkrak, penyangga dongkrak, set kunci sok, kampas rem baru, cairan rem, dan kain lap bersih. Itu untuk persiapannya guys. 2. Keselamatan utama. Parkirkan mobil di permukaan yang datar. Aktifkan rem parkir dan ganjal rem belakang untuk mencegah bergerak. Kenakan kacamata keselamatan dan sarung tangan guys, agar kita tidak terluka, dan itu juga termasuk safety juga guys. Kita ke nomor 3. Di nomor 3, angkat mobil, longgarkan baut roda, gunakan dongkrak hidrolik untuk mengangkat mobil dan pasang penyangga dongkrak, lepaskan roda. Oke guys, jadi kita itu harus longgarkan baut terlebih dahulu ketika ingin mendongkrak. Jangan sampai kita dongkrak terlebih dahulu dan habis itu kita melonggarkan baut, karena bisa jadi itu baut akan patah dan dongkrak tidak bisa menahan beban gitu guys. Oke, kita masuk ke nomor 4. Lepaskan kaliper. Lepaskan kaliper rem dengan membuka baut yang menahannya. Gantung kaliper dengan tali bungkai agar tidak merusak saluran rem. Di nomor 5, lepaskan kampas
lama, keluarkan kampas rem yang lama dari kaliper. Periksa apakah ada keausan yang tidak merata. Yang bisa mengidentifikasikan masalah seperti kurang pelumas atau piston kaliper. Jadi gitu guys, kita lanjut ke nomor 6. Bersihkan dan siapkan. Bersihkan kaliper dan permukaan pemasangan rotor menggunakan sikat kawat untuk menghilangkan karat dan kotoran. Oke, untuk pergantian itu sebaiknya kita melakukan juga pembersihan terhadap sistem pengereman guys. Oke, untuk nomor 7, pasang kampas baru. Pasang kampas baru ke dalam kaliper. Pastikan posisinya benar. Lumasi bagian belakang kampas baru untuk mencegah bunyinya bercecit guys. 8. Pasang kembali kaliper ke mobil. Kencangkan baut kaliper sesuai dengan spesifikasi torsi yang benar guys. Kalau nggak benar ya jangan guys, kita harus pakai torsi yang benar. 9. Periksa cairan rem. Periksa reservoir cairan rem dan tambahkan cairan jika perlu guys. Jika perlu aja ya. Dan kalau nambahin cairan rem itu harus sesuai dengan batasannya. Di dalam wadah minyak rem itu biasanya udah ada takarannya sendiri guys. Untuk nomor 10, langkah akhir. Pasang kembali roda dan kencangkan baut roda, turunkan mobil dan pompa rem untuk memastikan berfungsi dengan baik. Sebelum dipasang rodanya guys, itu biasanya kita pompa dulu agar minyak rem itu bisa bekerja dengan baik atau berfungsi dengan baik guys. Untuk nomor 11, uji coba. Bawa mobil untuk uji coba ringan untuk menyesuaikan rem baru. Injak secara bertahap untuk mengurangi kecepatan mobil dari 80 km per jam menjadi 48 km per jam guys, agar kita selamat. Oke, kita lanjut. Oke guys, di sini saya ingin memperlihatkan kampas rem yang umum digunakan, yang biasanya saya temui di bengkel. Untuk yang pertama itu kampas rem semi metalik, terbuat dari campuran logam biasanya besi. Campuran logamnya itu biasanya besi guys. Terus serat dan bahan pengikat. 2. Kampas rem organik, terbuat dari serat organik, serat aramik, atau serat karbon yang diperkuat dengan bahan pengikat. Untuk nomor 3, kampas rem Kelvar, terbuat dari serat Kelvar yang diperkuat dengan bahan pengikat. Kelvar merupakan bahan yang sangat kuat dan tahan aus, sehingga kampas rem Kelvar umum digunakan untuk kendaraan balap atau kendaraan performa tinggi guys. Waktu itu saya nemuin kampas rem Kelvar itu ada 2 kali kayaknya guys, dengan mobil yang memiliki performa yang cukup tinggi dan kencang. Aduh guys, gak kerasa kita udah sampai ke pengunjung video. Terima kasih yang udah menonton dan sudah mendengarkan penjelasan atau materi yang saya ketahui tentang sistem rem. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Paskanoji.